Yuk simak ulasan kami perbedaan transmisi otomatis konvensional, CVT, dan AT, Automatic Transmission. Metode ini adalah yang paling konvensional dan paling banyak ditemukan di jalanan. Sistem kerjanya terbilang sederhana, yakni hanya dibutuhkan torque converter sebagai penyambung antara perpindahan giginya. Umumnya, transmisi otomatis versi ini menggunakan wet clutch alias kopling basah, lalu dioperasikan oleh torque converter untuk memperbesar momen mesin. Saat sudah mencapai putaran tertentu dan waktunya untuk pindah gigi, komputer akan menyuruh torque converter untuk bekerja melakukan perpindahan gigi tersebut. Komputer transmisi otomatis dapat membaca situasi berkendara dari cara pengendara menginjak gas. Misalnya, ketika pengendara memacu mobil secara rileks, maka gigi akan berpindah pada putaran 3000 RPM. Akan tetapi jika pengemudi berkendara secara agresif, komputer akan memilih gigi yang lebih rendah agar tenaga besar dan putaran mesin yang tinggi dapat dicapai. Adapun kelebihan transmisi torque adalah relatif lebih mudah perawatan dan biaya maintenance-nya dibanding CVT dan dual clutch, serta memiliki efek hentakan saat kickdown sehingga memberi efek akselerasi lebih spontan dibanding CVT. Namun, transmisi ini memiliki kekurangan loh teknolovers, yakni perpindahan gigi yang tidak sehalus CVT dan transmisi ini lebih ringan dari dual clutch namun lebih berat dari CVT. Selain itu, transmisi torque converter juga lebih boros bahan bakar di bawah jenis CVT maupun dual clutch, terutama jika dihadapkan pada kondisi jalan macet atau stop and go. Automatic transmission ini digunakan pada beberapa mobil matic seperti Toyota Yaris, Honda Jazz, Suzuki L3, Sirion, dan lain-lain. CVT Continuous Variable Transmission. Transmisi otomatis tipe CVT terkenal akan efisiensi bahan bakar dan efek berkendara yang sangat halus dan tidak ada efek hentakannya. Karakteristik dari transmisi ini memiliki pergantian gigi yang lembut dan seamless. Kelebihan lain dari CVT adalah konsumsi bahan bakarnya yang lebih irit. Selain itu, karena CVT memakai sistem single gear, maka transmisi ini cocok untuk dipakai di daerah yang berkarakter stop and go, seperti di Jakarta. Driver ataupun penumpang tidak akan merasakan perpindahan rasio gigi pada transmisi jenis CVT, karena memang CVT tidak mempunyai roda gigi sama sekali. Hanya ada dua pulley yang dihubungkan oleh sebuah sabuk, di mana pulley yang satu mendapat tenaga dari mesin, sementara pulley yang lain akan bekerja memutar roda. Karena tanpa roda gigi, maka jumlah gear rasio di CVT bisa dibilang tak terbatas, sehingga apabila diberi fitur model manual, produsen mobil bisa memasukkan beberapa jumlah gigi yang mereka mau secara virtual. Tidak hanya itu, CVT juga memiliki bobot yang paling ringan, karena tidak memiliki komponen sebanyak transmisi torque converter maupun dual clutch. Ongkos produksi CVT juga paling murah di antara transmisi otomatis lainnya. Transmisi CVT memiliki beberapa kekurangan, di antaranya akselerasi yang tidak terlalu spontan dan gahar, layaknya transmisi otomatis biasa. Transmisi CVT terdapat di hampir semua motor matic di tanah air. Sementara untuk mobil, transmisi tersebut dapat dijumpai pada Subaru XV, Honda City generasi pertama dan ketiga, Honda Jazz generasi pertama dan ketiga, dan Velveer, dan masih banyak lagi. DCT Dual Clutch Transmission. Transmisi otomatis ini adalah yang paling baru dari dua transmisi lainnya, di mana memiliki dua buah kopling yang siap beroperasi untuk membantu mesin menggerakkan roda. Sebut saja kopling A dan kopling B di transmisi kopling ganda 6 percepatan. Kopling A disiapkan untuk melayani gigi 1, 3, 5 dan mundur, maka kopling B dirancang untuk bekerja di gigi 2, 4 dan 6. Ketika kopling A sedang bekerja di gigi 1, maka kopling B sudah siap bersama dengan gigi 2 hingga komputer memerintahkan untuk berpindah gigi. Hal tersebut akan menghasilkan akselerasi mobil yang lebih cepat dan responsif. Tenaga yang dihasilkan oleh transmisi ini tidak main-main loh dan sangat cocok untuk karakter mobil sport. Ada dua jenis penggunaan tipe kopling di transmisi dual clutch. Ada kopling basah alias wet clutch dan kopling kering alias dry clutch. Keduanya punya kebutuhan dan tujuan yang berbeda, namun transmisi dengan kopling kering lebih simpel dan murah dibandingkan kopling basah. Kekurangan transmisi jenis ini adalah konstruksinya yang rumit lantaran banyaknya komponen yang disematkan. Bobot dual clutch lebih berat dibanding CVT ataupun matic biasa.
Biaya perbaikan dual clutch cukup mahal dan membutuhkan waktu lama. Adapun contoh mobil dengan tipe transmisi otomatis dual clutch dapat kamu jumpai pada mobil Ford Fiesta, Mitsubishi Lancer Evo X, Nissan GT-R, VW Golf GTI, dan sebagainya.